Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini ya, tanpa kurang saat apapun juga. Nah, teman-teman semuanya, kita kali ini akan membedah. Jadi kita akan buka radio iRadio UV88 ya. iRadio UV88 ini kita akan buka, kita akan lihat dalamnya seperti apa. Karena kemarin masih saya coba GPS-nya nggak jalan teman-teman ya. Saya coba GPS-nya nggak jalan, maksudnya nggak aktif ya, GPS-nya itu violet gitu ya. Nah, apakah antenanya yang lepas atau mungkin ada solderannya yang nggak pas atau gimana, nanti kita cek sama-sama ya di iRadio ini seperti apa. Kemudian kemarin kita tes juga untuk radio HF-nya juga belum bisa meresip dengan baik ya teman-teman ini, iRadio yang ini. Ini kan persamaannya sama dengan Ratel RT860. Jadi ini sudah saya update firmware-nya. Kita udah pakai punyanya Ratel 860 versi 1.06. Tapi ya sama aja. FM-nya juga masih lari-lari ya teman-teman. Saya nggak tahu apakah ini ada sesuatu yang di dalamnya ini mungkin ada kesalahan atau ya, karena produksinya buru-buru mungkin banyak ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin perlu kita cek di dalam ini ya. Seperti apa dalamnya iRadio UV88 GPS. Karena ini udah ada GPS-nya. Apakah benar di dalamnya ada GPS-nya, kita cek sama-sama. Nah, sebelum kita bongkar radionya iRadio UV88 atau identik dengan Ratel 860, kita seruput kopinya dulu ya. Nah, ini kopi Arabica Lassi ya teman-teman. Jadi kemarin katanya suruh review sebentar ya. Ini kopinya seperti ini nih. Ya, kopinya seperti ini kelihatannya, Arabica Lassi. Jadi ini sebenarnya aslinya itu dikirim oleh teman kita dari Sumatera ya. Itu masih dalam bentuk biji ya teman-teman. Masih banyak biji kopi. Jadi terus kita grinder sendiri ya. Kita halusin sendiri, tapi nggak halus sekali teman-teman. Jadi kita sesuai dengan standar kalau kita mau ngepres gitu ya. Jadi dipres. Kalau kadang-kadang kita press ya. Kalau terlalu halus nggak bisa dipres teman-teman. Oke, kita seruput kopinya dulu. Kalau tadi sudah review, udah tak review ya tadi tuh kopinya Arabica Lassi. Oke, kita coba. Nah, ini seruput lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Memang terasa aromanya itu enak banget ya. Aromanya dan rasa ciri khas Arabicanya itu kelihatan sekali teman-teman. Dan kalau Anda mau menikmati kopi yang benar-benar kopi, itu memang nggak usah pakai gula. Dan ini saya buat memang nggak pakai gula teman-teman. Jadi terasa aroma kopinya itu benar-benar kopi benar. Kita hirup dulu uap kopinya, kita seruput. Mantap. Sekali lagi teman-teman ya. Oke, kita taruh dulu kopinya. Sekarang kita mau bongkar iRadio UV88 atau identik dengan Ratel 860. Oke, langsung aja, keep stay tune. Ya teman-teman, kita akan eksekusi Ratel 860 RT860 atau iRadio UV88 ya. Kita akan eksekusi, kita buka. Apakah ada yang sesuatu yang yang kita nggak tahu ya, seperti apa gitu. Nah, ini masih disegel. Kita buka dulu ya, karena udah izin nih sama Bulelengpedia nih, sudah diizin buka ya.
Ini udah ada tulisannya GPS teman-teman, tapi nggak berfungsi GPS-nya. Makanya saya penasaran. Ini pakai kunci bintang ya. Bintang. Sebentar saya cari dulu ya teman-teman. Wah, ini udah pas masuknya. Oke, kita coba pakai kunci bintang. Loh, masih longgar. Masih longgar. Ini kekencangan. Nih. Oh, belum masuk teman-teman, jadi harus pas ya. Nah, ini udah pas. Kalau udah pas baru bisa kebuka. Nah, kita taruh aja dulu situ baut-bautnya. Karena ini baru pertama kali buka, saya nggak tahu urutannya yang mana, ini apa ini ya. Tapi ya kita coba aja. Kita coba saja, kita buka bautnya semua teman-teman. Mudah-mudahan sama dengan UVK5, nggak terlalu susah. Tapi UVK5 nggak ada baut ya. UVK5 itu hanya buka ini ring di sini. Tapi kalau ini banyak bautnya ya. Ada berapa ini? 4 di sini, sisi atas 2. Ya mungkin supaya kuat ya teman-teman ya. Nah ini ketutup stikernya, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, ini sudah keluar dia. Oh, ini beda sendiri ya. Oh, berarti yang ada stikernya beda sendiri bautnya. Oke. Terus sudah itu kemungkinan besar yang harus dibuka ini sama ini ya. Nah, ini kita coba ya. Karena kita nggak ada apa untuk kunci untuk bukanya, kita pakai ini aja. Nah, bukanya gimana ya? Ya keras teman-teman ya. Ya kalau ini gampang nih, udah kebuka. Nah, ini kebuka. Ya kita buka. Apakah memang ini kena di bodi? Ya kayaknya kena ya. Kalau yang ini juga kayaknya plastik ya. Ya kita buka aja semua teman-teman ya. Jangan sampai nanti kita nggak buka, nggak bisa buka semuanya lagi. Jadi kita buka aja semua. Nah, ini ring juga untuk yang volume on off. Oke, sudah. Tinggal yang ini nih, konektor untuk antena. Ya pelan-pelan aja teman-teman ya, karena keras ya. Ya pelan-pelan bukanya. Dia agak seret, tapi bisa ya, bisa keputar. Nah, ini udah kita buka ya bagian konektor. Oke, kemudian harusnya sudah bisa sih. Kita tarik ini menyatu ya. Kita coba.
Gimana ya teman-teman ya, apakah masih ada yang ketinggalan? Kok masih keras ya? Apa ini harus dibuka dulu? Nah, kita coba aja teman. Kita coba saja. Ya memang harus ditarik dulu. Oh, ada karetnya. Nih, karet ini harus kita cabut dulu. Duh, terlanjur lagi. Jadi karet ini harus dilepas dulu ya. Ini ada karet di bagian konektor. Ini yang buat seret teman-teman ya. Jadi ini harus dibuka dulu. Kita angkat dulu. Nah, supaya bisa ketabut ininya dengan gampang. Nah, bener kan? Itu tadi yang buat dia nyangkut. Oke, jadi nah ini saya lepasnya di mana ya? Sini aja coba. Jadi ini ada kabel anu ya. Nah, ini GPS-nya di sini teman-teman. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, ini GPS ya. Nah, mungkin begini kelihatan nih. Ini GPS-nya. Terus ini GPS-nya, antena GPS-nya ini di sini ya. Nah, ini mungkin antenanya kita akan rubah menjadi dipole saja teman-teman ya. Nah, di luar sana ada yang udah coba antenanya dirubah jadi dipole. Kemudian kita coba lihat apakah konektornya itu dia benar-benar connect ya. Oh, terlepas ya. Nah, ini saya nggak tahu karena dipasang ini, jadi pada posisi awalnya itu apakah dia terlepas apa dia connect ya. Saking kecilnya teman-teman nih, kecil banget konektornya ini. Jadi karena saking kecilnya harus pas masukinnya. Plug ini udah pas ya. Nah, ini nanti kita rubah antenanya, ini kita rubah ya. Nih, nanti kita rubah jadi dipole aja. Kemudian ini Type C untuk ngecas. Dia ternyata di bawahnya ini untuk GPS-nya. Di sini modul GPS-nya di bawah sini ya. Di bawah kabel charge ini ya. Kemudian coba kita lihat untuk apa namanya, HF-nya ya. HF-nya. Untuk HF-nya itu atau untuk FM-nya itu di sini teman-teman ya. Ini dia innernya, inner, kemudian ini kabelnya, groundnya, kemudian di sini, dan ini menggunakan mana ini kelihatan nggak? SI 4732. Kelihatan nggak teman-teman? Duh, SI 4732. Fokus. Nah, itu ya. Nah, itu kelihatan ya. Oke, masalahnya di mana ya? Kenapa dia koneksinya kurang bagus? Maksudnya itu lari-lari gitu ya. Padahal ini sudah pas di sininya.
Dia udah rapi, konektornya juga udah pasang di sini, udah pas, udah rapi, udah pas. Nah, ini untuk 2 meter bandnya. Kemudian ini ada switch apa ya? Oh, ini switch ini ya. Oke. Speaker di sini. Ini LCD. Jadi GPS-nya itu di depan ini ya. GPS-nya di depan front di ini layar ini ya. Oke. Ini PTT di sini, berarti kalau kita harus ke sana mungkin bisa ya. Ya. Kita coba aja teman-teman ya. Ini antenanya nanti kita rubah. Dipul aja karena di dalam sini agak sulit kalau antena seperti ini ya. Ini dia bentuknya seperti, ntar saya lihat dulu ya. Apa ya? Folded ya. Folded dipul juga. Kita buka aja, nanti kita akan buat menjadi dipul teman-teman ya. Nah, kita akan buka jadi dipul. Nah, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu GPS-nya ya. Yang pertama itu GPS-nya, modul GPS-nya itu udah rusak ya. Yang kedua, mungkin dari antena ini nanti kita akan coba apakah kalau kita rubah menjadi dipul itu dia lebih bagus. Nanti kita tes teman-teman ya. Jadi sementara saya solder dulu ya. Dan proses soldernya karena mejanya nggak cukup ini, kita solder dulu ya. Nanti baru saya. Ini kita sudah bikin antena dipulnya seperti ini. Jadi frekuensi dari GPS itu antara 1,2 giga sampai berapa? 1,5 ya. Saya akan tandai dulu senternya ya. Senternya itu di sini. Ya, saya ukur dulu teman-teman ya. Untuk frekuensi 1,5 itu dia ada di 10 cm. Nah, ini kebetulan ada di sini ukurannya. Ya, 10 cm. Ini kelebihan sedikit ya. Kita potong aja. Ini yang satunya lagi. Kita ukur sini 10 di sini. Di sini. Ini kita potong lagi teman-teman. Harus sama ya ukurannya. Oke, sudah. Ini sudah teman-teman ya. Ini kita tutup biar aman. Nah, sekarang mau sisihkannya di sini nih. Haha, ini dia yang harus kita pikirkan. Oke, ini saya pasang dulu untuk konektornya. Saya pasang dulu konektornya. Aduh, susah ya teman-teman. Bentar. Kita pasang dulu konektornya. Nah, sudah. Terus ini antenanya saya harus posisikan ya. Kita posisikan dia. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalau dia full 1
body ya nggak masalah. Kita coba aja sini ya. Oke, ini antena kabelnya ini sih soalnya koaksnya ini. Saya isolasi dulu ya. Kita isolasi dulu supaya nggak lari-lari teman-teman ya. Kita pakai isolasi kertas supaya gampang dilepas, dibuka lagi ya. Pakai isolasi kertas saja. Oke teman-teman, kita untuk kabel koaksnya ini harus dipaskan supaya nggak lari-lari, karena nanti akan kena di sini ya, kabel di sini, kabel apa namanya, fleksibel. Nah ini ya emang agak sulit nih ya, tapi nggak apa-apa lah. Kita coba usahain aja teman-teman ya, untuk masang dipol di dalam sini ya. Oke, saya pasang lemnya, saya isolasi dulu. Ini ada PTT, mudah-mudahan nggak kena ya, nggak kena. Harus di bawah VTT-nya. Oke teman-teman, kita atur lagi yang bawah. Yang bawah ini saya jangan sampai kena di tombol shortcut ini ya. Ada tombol shortcut 2 di sini. Ini nggak boleh kena, jadi kita harus isolasi lagi. Aduh, sorry teman-teman, guntingnya nggak tajam lagi. Oke, kita harus sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa ini teman-teman. Dipol masuk di sini nih. Kalau nggak sabar nggak bisa nih. Oh ya. Kita foldedkan lagi sama dengan aslinya ya, nggak apa-apa, kita buat folded. Oke, yang bawahnya juga di foldetin ke atas ya. Oke, nggak apa-apa lah, jadi gini. Karena itu tadi dipolnya itu karena frekuensinya segitu ya teman-teman, jadi ya kita sesuaikan. Ini baru kita coba ya teman-teman, apakah berhasil apa enggak nanti kita lihat aja ya. Ini baru kita coba karena GPS-nya itu enggak ada sinyalnya ya. Apakah karena antena receive-nya atau karena modulnya. Jadi ini kita lagi coba ya, apa yang terjadi kalau kita coba seperti ini. Ini antena sudah ya teman-teman. Terus yang HF itu, dari HF ini kayaknya nggak ada masalah ya sebenarnya nih. Ini IC-nya sudah di sini.
Ini groundnya, ini antenanya. Ini antenanya udah di sini. Kayaknya nggak ada masalah ya teman-teman. Cuman kenapa ya? Ya udah, kita urusin GPS-nya dulu aja. Kalaupun HF-nya nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting sinyal GPS-nya ada teman-teman. Kita pasang dulu untuk kabel elastisnya atau kabel fleksibel ini. Kita pasang teman-teman, kancing. Oke, sudah kancing ya. Ini kita coba masukkan. Apakah ada yang terganggu setelah kita masukkan? Kita pastikan antena GPS-nya nggak lepas. Antena nggak lepas. Oke, bisa teman-teman, bisa masuk. Masih oke, semua oke. Kita pasang aja dulu. Jadi ini kemarin itu permasalahannya di HF juga ya teman-teman. Jadi kalau di HF itu, sorry nih. Nah di FM juga itu dia apa namanya, sinyalnya itu lari-lari ya. Saya pasang antena dulu ya. Nah ini sudah, padahal sudah FM ya, nggak ada suaranya, nggak ada siarannya. Kita coba ke HF. Oh ini AM. Satu lagi. Nah ini AM juga. Oke, saya coba dulu ya AM-nya ini. Oh, salah. Kita pindah ke mode frekuensinya. Oh, nggak bisa teman-teman. Ini masuk di HF ya. Dia masuknya di HF. Nah, ini sudah LSB. Jadi ini sudah masuk di anu ya teman-teman, di HF ya. Saya akan pasang antena HF dulu ya, biar lebih oke. Kita sudah pasang kembali ya. Jadi untuk apa namanya, ereknya itu belum bisa, tetap belum bisa ya teman-teman. Jadi ada permasalahan mungkin di hardware-nya. Kemungkinan besar di hardware-nya ya teman-teman, mungkin IC-nya ya, IC SI 4 berapa tadi itu ya. Nah itu kemungkinan bermasalah di situ ya, karena radionya FM-nya juga nggak bisa. Kemudian ini FM harusnya bisa ya teman-teman. Ini udah saya pasang antena luar ya. Masyarakat agar tidak Nah ini bisa,
tapi tuh lari lagi, hilang, pindah ke frekuensi lain. Jadi nggak tahu kenapa itu. Oke, sekarang saya coba ke HF ya. Ini saya pindah ke HF. Bentar, belum. Ini masih FM. FM. Sebentar, kok nggak mau ya? Kemana dia? Nah, di sini dia, teman-teman ya. Sebentar, saya cari preset nomor 2 itu harusnya di HF. Ya, kita coba. Atau pakai ini aja lah, kita pencet ini aja, shortcut ini. Karena untuk nyari HF-nya ini harus pencet lagi shortcut ini. Nah, ini sudah masuk di HF ya, di 14.270. Nah, ini masuk di HF. Kita coba rubah ininya, mode-nya. Nah, udah masuk LSB. Saya akan coba untuk 40 meter band. Ini pakai antena luar, teman-teman ya. Wah, ini stepnya rubah 1 kilo. Kita scan aja. Kita scanning apakah ada HF yang bisa didapat. Scanning ini. Nah, kayak gitu suaranya, teman-teman. Tuh. Kayak gitu suaranya ya. Di 7060 ada, teman-teman, suaranya kayak gitu ya. Nah, tuh. Saya buka anunya, scale-nya. Nggak bisa juga. Oke, teman-teman, jadi Iridia yang ini mungkin cacat produksi kali ya, karena kita coba di modul. Jadi sebenarnya kalau di VHF-nya normal, teman-teman ya. Jadi ini VHF, UHF, airband ini normal. Yang nggak normal itu di bagian modul sama GPS. Tapi GPS ini nanti saya coba tes kalau di luar seperti apa, teman-teman ya. Kemungkinan besar ini masih terhalang. Jadi itu aja ya. Kita udah bongkar. Tapi kenyataannya untuk frekuensi di
HF-nya belum bisa. Kemungkinan besar dia ada masalahnya di anunya ya, modulnya itu yang mungkin IC-nya udah short atau gimana ya, itu yang mungkin kita mesti cek lagi. Nah, kebetulan ini ada dua produk. Nah, nanti kita tanyain teman kita yang ada di Bali gimana ya, apakah yang di sana itu normal. Kalau di sana normal berarti ini memang ada sedikit masalah ya, karena ada beberapa teman-teman yang ada di luar itu juga masalahnya ada di GPS nggak nangkap sinyal, terus diganti modul GPS-nya. Nah, ini kita nggak ada modul GPS, kita coba ganti antena dulu. Kita coba ganti antena seperti apa. Nanti kalau nggak bisa ya berarti modul GPS-nya harus diganti karena nggak bisa menerima ya teman-teman. Kemudian untuk AF-nya juga seperti itu. Jadi kemungkinan besar IC-nya teman-teman ya, IC-nya yang bermasalah sehingga tidak bisa sempurna ya. Bisa juga IC-nya, bisa juga memori, kan ada memori ini ya, apa namanya ya, saya lupa ya. Pokoknya ada untuk memori di sini, memori flashnya. Jadi bisa saja itu ya. Tapi saya nggak tahu karena saya belum dapat teman-teman yang dari luar seperti apa untuk bongkar-bongkar. Kalau saya bongkar-bongkar ya sebatas itu aja teman-teman, karena ini ya masih baru ya. Nanti kita akan coba cek lagi sampai kita ketemu masalahnya, sampai ini nanti bisa baik teman-teman. Oke teman-teman, itu dia video kita kali ini. Kita coba untuk bongkar ya, bongkar UV88 iRadio. Ternyata setelah kita coba bongkar, kita ganti antena untuk GPS-nya, belum berpengaruh teman-teman ya. Kemudian kita coba rapi-rapiin, benerin. Ternyata juga untuk HF-nya belum bisa teman-teman ya. HF-nya belum bisa, sudah bisa nerima sinyal, tapi suaranya kayak gitu ya tadi ya, suara kayak robot sekali ya. Kemungkinan besar apanya, karena BFO-nya udah saya kejar juga ke atas ke bawah nggak dapat ya. Jadi pertama saya kira BFO-nya, kedua mungkin antenanya. Setelah kita antena luar juga sama aja ya. Jadi kemungkinan besar ini ada permasalahan, bisa saja di IC-nya, di IC modul untuk HF-nya, kemudian yang kedua di modul GPS-nya. Tapi nanti GPS kita akan coba lagi apakah modulnya atau memang masih tadi kita coba ganti antena, konektornya kita kencengin, apakah pengaruh apa enggak nanti. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini videonya memang ya, video seperti ini kita coba buka aja ya biar Anda tahu di dalam sini ada dua PCB ya, ada dua PCB, satu PCB yang di belakangnya di dekat body, yaitu PCB untuk final, PCB untuk transmitter dan segala macamnya. Kemudian satu lagi PCB di depan ya, di front, di depan sini, depan speaker itu ada PCB untuk panel radio ini, untuk LCD, keypad sama modul GPS dan modul GPS. Kalau untuk yang HF-nya tetap nempel di yang di bawah ya, PCB yang di bawah. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Kita udah bongkar untuk iRadio UV88. Sekian dari saya, yang Ingin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentri, bye-bye.